Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Erika Alelo dengan NIM 2030454. Yang kedua, Delia Lumanto dengan NIM 2030421. Yang ketiga, Kristi Rarun dengan NIM 2030418. Dan yang keempat, Rivaldo Rumenser dengan NIM 19304151. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok akan membahas materi mata kuliah ekonometrika dengan topik mengantar ekonometrika oleh dosen pengampu Dr. Ramon Ferry Tumiwa, Magister Manajemen. Baiklah, kita masuk pada pembahasan materi. Ekonometrika dapat diartikan secara harfiah sebagai sebuah ukuran ekonomi secara definitif. Ekonometrika diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari analisis kuantitatif dari fenomena ekonomi. Alternatif definisi lainnya merupakan matematika statistika yang diaplikasikan untuk data ekonomi untuk memperoleh dukungan secara empiris terhadap model yang dibangun menurut teori matematika ekonomi dan untuk memperoleh dugaan secara numerik. Pada prinsipnya, ekonometrika bersifat multidisiplin karena menggabungkan beberapa disiplin ilmu baik teori ekonomi, matematika, dan statistika. Maka ekonometrika dapat dijadikan suatu pendekatan atau tools yang dalam melakukan identifikasi dan mengkuantifikasikan hubungan yang terdapat dalam suatu fenomena ekonomi, khususnya sehingga menjadi bagian dari analisa empiris. Nah, dalam teori ekonomi sendiri sudah mendeduksi dan memprediksi berbagai hubungan variabel, misal hubungan jumlah yang diminta dengan harga, hubungan output dengan kapital dan labor yang dinyatakan sebagai fungsi produksi, serta hubungan konsumsi dan pendapatan. Berkaitan dengan hal tersebut, perhatian penikmat ekonometrika berada pada bagaimana mengukur hubungan-hubungan tersebut dan menduga parameter yang terkandung dalam teori dengan menggunakan data empiris. Berikut menguji teori ekonomi tersebut dengan menggunakan hubungan yang dibangun dengan data empiris. Dan yang terakhir, menggunakan hubungan-hubungan yang dibangun tersebut untuk memprediksi atau meramal secara kuantitatif. Di sini dijelaskan, ekonometrika merupakan salah satu alat analisis penting di bidang ekonomi. Dalam analisis ekonometrika, ketersediaan data yang sesuai sangat mempengaruhi hasil analisis yang diperlukan. Data untuk pekerjaan ekonometrika terdiri dari 3 jenis, yaitu data time series atau runtun waktu, cross section, dan data panel. Data time series merupakan sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu. Data ini dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinu. Misalnya data mingguan, data bulanan, data kuartalan, dan data tahunan. Data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari sampel. Data panel merupakan gabungan antara data time series dan data cross-section. Berikut terkait data dalam ekonometrika. Data dalam ekonometrika, jika dilihat dari pengukurannya, dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, nominal. Nominal dapat bersifat atau data bersifat kualitatif di mana setiap kualifikasi tidak memiliki arti urutan. Contoh data semacam ini adalah jenis kelamin di mana kode 1 untuk pria dan kode 0 untuk perempuan. Yang kedua, ordinal. Ordinal data bersifat kualitatif di mana setiap kualifikasi memiliki arti urutan. Contoh data semacam ini adalah kualifikasi pendidikan di mana 1 sama dengan SD, 2 sama dengan SMP, 3 sama dengan SMA, 4 sama dengan perguruan tinggi, 5 sama dengan pasca sarjana. Dan yang ketiga, interval. Interval yaitu data yang bersifat kuantitatif atau numeris namun tidak memiliki nilai nol absolut. Contoh data semacam ini adalah suhu. Bila terdapat suhu 15 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius memiliki selisih 15 derajat Celcius, meski demikian tidak dapat
dikatakan bahwa suhu 30 derajat Celcius lebih panas dari suhu 15 derajat Celcius. Dan yang keempat, rasio. Rasio yaitu data yang bersifat kuantitatif yang memiliki nilai nol absolut. Contoh data semacam ini adalah berat badan. Bila terdapat dua individu yaitu A dan B, di mana berat badan A adalah 30 kilo dan berat badan B adalah 60 kilo, maka B adalah 2 kali lebih berat dari A. Shalom, perkenalkan nama saya Deli Aulia Lumanto. Sekarang saya akan menjelaskan tentang asumsi ceteris paribus dalam analisa ekonometrika. Analisa ekonometrika sebagian besar berkaitan dengan data yang bersifat non-eksperimental. Implikasi dari penggunaan data seperti itu adalah keterpentingan atau sering dikenal dengan signifikan. Hal ini terjadi karena laboratorium yang dimiliki adalah dunia nyata yang kompleks yang menyebabkan objek studi tidak dapat isolasi, dikontrol, atau dikendalikan. Berbeda dengan analisis yang menggunakan data yang bersifat eksperimental, di mana laboratorium yang dimiliki tidak terlalu kompleks yang menyebabkan objek studi masih dapat dikontrol atau dikendalikan. Sehingga bila pelaksanaan eksperimen, laboratorium dilakukan sesuai prosedur yang benar, maka kesimpulan yang diperoleh dapat dikatakan sahih. Oleh karena itu, upaya terbaik yang dapat dilakukan dengan analisa ekonometrika adalah asumsi ceteris paribus dalam melengkapi kesimpulan yang didapat. Asumsi ini menyatakan bahwa kesimpulan yang diperoleh dalam kondisi variabel berpengaruh lain adalah konstan. Sebagai ilustrasi hasil studi yang menghubungkan volatilitas nilai tukar terhadap ekspor menunjukkan hubungan yang positif, maka semakin tinggi volatilitas menunjukkan semakin tinggi ketidakpastian fluktuasi nilai tukar, sehingga biaya produksi untuk mengatasi ketidakpastian yang semakin meningkat. Peningkatan volatilitas ini dapat mempertinggi harga bahan baku impor yang hal ini banyak dilakukan pelaku industri di Indonesia. Di samping ekspektasi keuntungan, karena pelaku industri menghadapi lonjakan bahan baku impor, produk yang dihasilkan menjadi semakin mahal sehingga produk menjadi tidak kompetitif untuk diekspor. Sekarang kita masuk dalam pengertian ekonometrika menurut para ahli. Yang pertama, menurut J. Schumpeter, adalah aplikasi dari metode spesifik dalam ilmu ekonomi atau di segala bidang yang berusaha untuk memperoleh hasil dalam rangka atau numerical result dan membuktikan atau verification teori-teori ekonomi. Selanjutnya, menurut Jean Timbergen, yaitu sebagai pengamatan statistik terhadap konsep-konsep yang dihasilkan secara teoritis atau dapat dikatakan sebagai ilmu ekonomi matematik yang bekerja dengan data kuantitatif. Selanjutnya, menurut Arthur S. tahun 1964, yaitu ekonometrika dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial di mana perangkat atau metode dari teori ekonomi, matematika, dan inferensi statistika yang diaplikasikan pada analisis dari fenomena ekonomi. Menurut Gerhard Hinter tahun 1968, ekonometrika adalah hasil dari sebuah cara pandang mengenai peran ilmu ekonomi yang berisi tentang aplikasi matematika statistik pada data ekonomi untuk meminjamkan dukungan empiris pada model-model yang dibangun oleh matematika ekonomi dan untuk mendapatkan hasil empiris. Selanjutnya dari P.A. Samuelson tahun 1954, ekonometrika dapat didefinisikan sebagai analisis kuantitatif dari fenomena ekonomi aktual berdasarkan perkembangan yang menyeluruh dari teori dan observasi terkait dengan metode inferensi atau penarikan kesimpulan. Yang terakhir, menurut Emma Linfeld tahun 1966, seni ahli ekonometrika adalah menentukan sejumlah asumsi yang cukup spesifik dan cukup realistis sehingga ia dapat mengambil keuntungan yang memungkinkan dari data yang ada padanya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Kristi Maria Harun dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan ekonometrika. Yang pertama yaitu analisis struktural, yang artinya penggunaan penafsiran model ekonometrik untuk mengukur besaran kuantitatif hubungan variabel-variabel ekonomi. Analisis struktural ini juga memfasilitasi perbandingan beberapa teori pada fenomena yang sama. Analisis struktural bertujuan memahami ukuran kuantitatif, pengujian, dan validasi hubungan ekonomi.
Yang kedua adalah peramalan. Peramalan adalah penggunaan penaksiran model ekonometrik untuk memprediksi nilai kuantitatif dari variabel di luar data yang diamati. Dan yang ketiga yaitu evaluasi kebijakan. Adalah penggunaan penaksiran model ekonometrik untuk memilih beberapa alternatif kebijakan lainnya. Ketiga tujuan utama dari model ekonometrik tersebut saling berhubungan. Analisis struktural menggunakan penaksiran model ekonometrik, peramalan menggunakan analisis struktural, dan evaluasi kebijakan menggunakan model ekonometrik dengan peramalan bersyarat atau conditional forecast. Ekonometri memberikan muatan empiris atau yaitu berdasarkan observasi atau eksperimen terhadap hampir semua ilmu ekonomi. Jika dalam satu studi atau eksperimen kita menemukan bahwa ketika harga satu unit barang atau jasa naik sebesar $1 dan jumlah permintaan turun, katakanlah 100 unit, maka kita bukan hanya menegaskan kaidah tentang permintaan, melainkan dalam proses tersebut kita juga memberikan taksiran angka-angka mengenai hubungan antara kedua variabel atau harga dan jumlah permintaan atau kuantitas. Langkah awal adalah mencari teori ekonomi yang cocok dengan topik yang ingin dipelajari. Kemudian membuat dua hipotesis yang saling berbeda, yakni HO dan H1. Untuk mengetahui pengaruh kedua variabel itu dapat ditentukan berdasarkan dominan. Bagaimana kita menentukan hipotesis mana yang lebih dominan? Maka inilah yang menjadi pertanyaan empirisnya. Mengumpulkan data. Untuk keperluan empiris, kita perlu informasi kuantitatif tentang kedua variabel. Ada 3 jenis data yang umumnya tersedia untuk keperluan analisis empiris. Menentukan model matematis untuk teori tersebut. Untuk mengetahui pengaruh kedua variabel, kita perlu menggambar data keduanya ke dalam diagram pencar atau scatter diagram atau scattergram. Dengan diagram pencar tersebut, kita bisa korelasi kedua variabel apakah negatif atau positif. Kemudian selanjutnya kita membuat taksiran awal dan membuat model matematis sederhananya. Menentukan model statistik atau ekonometri. Dari teori tersebut, model matematis murni yang dirumuskan pada langkah sebelumnya tidak selalu benar adanya. Model semacam itu mengasumsikan suatu hubungan yang pasti atau deterministik antara kedua variabel tersebut. Padahal dalam kenyataan sering hubungan variabel tidak pasti atau bersifat statistik. Oleh karena hal di atas, maka kemungkinan pengaruh semua variabel lain dimasukkan ke model matematis tadi atau sehingga menjadi model statistik. Semua pengaruh variabel lain diwakilkan dengan variabel yang bersimbol U untuk menyatakan faktor kesalahan acak atau gangguan acak. Model yang sudah ditambah dengan faktor variabel lain itu merupakan model statistik atau empiris atau ekonometri. Persamaan atau model itu merupakan salah satu contoh model regresi linear dan inilah yang menjadi topik utama pembahasan. Baik, di sini kita lanjut materi. Ini ada variabel tak bebas dan variabel bebas. Dalam model ini terdapat dua variabel, yakni variabel tak bebas, dependent variabel. Variabel yang berada di sisi kiri dan variabel bebas, independent variabel. Variabel yang berada di sisi kanan atau variabel yang bersifat menjelaskan itu adalah explanatory variable. Dalam regresi ada hubungan sebab akibat. Apakah ini berarti bahwa kedua variabel pada model ekonometri memiliki hubungan sebab akibat? Dalam hal ini, variabel independen merupakan faktor penyebab variabel independen, sedangkan variabel dependen merupakan faktor akibat. Sebagaimana diuraikan oleh Kendall dan Stuart, suatu hubungan statistik betapapun kuat dan meyakinkan tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat. Gagasan kita tentang hubungan sebab akibat tentulah berasal dari luar ilmu statistik, yaitu pada intinya berasal dari beberapa teori yang ada. Jika hubungan sebab akibat tidak dapat ditentukan, maka lebih tepat bila kita menyebutnya sebagai hubungan prediktif. Dan yang berikut itu ada ekonometrika masa ini. Masa ini ekonometrika telah mengembang sedemikian pesat sehingga banyak jurnal ilmiah yang didedikasikan sebagai ilmu ini, seperti Ekonometrika, Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, dan Journal of the Operational Research
Penggunaan ekonometrik telah sedemikian lapang sehingga nyaris semua jurnal, tesis, disertai dan bahkan skripsi dalam ilmu ekonomi memakai ekonometrik sebagai salah satu alat yang digunakan. Sementara itu, dalam praktiknya, ekonometri terutama dipakai di bank sentral oleh tim ekonomi pemerintah sebagai memainkan perencanaan dan analisis kebijakan ekonomi, dan juga oleh dunia usaha sebagai mengoptimalkan kinerja perusahaan. Selain itu, di bagian moneter, ekonometri juga sudah banyak dipakai di bermacam bagian ekonomi, pautannya dan juga bidang usaha dan manajemen seperti mikroekonomi, marketing, dan finance. Di Indonesia, pelaksanaan ekonometri sedang terbatas dan pengembangan ilmu ini hanya pada lembaga universitas tertentu saja. Dua dari sedikit akademisi di bagian ekonometri di Indonesia adalah Profesor Insukindro dari Universitas Gadjah Mada, terutama berkat pelaksanaan ekonometri sebagai ekonomi moneter, dan Dr. Ari Kunchoro dari Universitas Indonesia karena pekerjaannya di bagian mikroekonomi. Kesimpulannya, secara sederhana, ekonometrika dapat didefinisikan sebagai suatu analisis kuantitatif dari fenomena ekonomi yang aktual berdasarkan pada pengembangan secara bersama dari teori dan pengamatan yang dihubungkan dengan metode-metode penarikan kesimpulan yang sesuai. Dengan demikian, ekonometrika dapat dipandang sebagai integrasi dari ilmu ekonomi, matematika, dan statistika yang bertujuan untuk menghasilkan nilai-nilai numerik mengenai hubungan parameter ekonomi seperti misalkan elastisitas, propensibilitas, nilai-nilai marginal, dan menguji atau mengembangkan teori-teori ekonomi. Demikianlah hasil presentasi dari kami kelompok 1. Diucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan kekurangan dalam presentasi ini. Sekali lagi, diucapkan terima kasih.